Kasus korupsi pengadaan wastafel atau tempat cuci tangan pada saat pandemi COVID-19 masih terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam agenda sidang pembacaan tuntutan yang diketuai oleh Hakim Ketua Zulfikar dan Hakim Anggota RDD Herianto dan Muhammad Jamil. Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap mantan Kepala Dinas Pendidikan Rahmat Fitri menyatakan bahwa terdakwa Rahmat Fitri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana kurungan selama 7 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Selain kurungan penjara, Rahmat Fitri juga dituntut membayar denda sebesar 500 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Terdakwa Rahmat Fitri didakwa dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 Primair. Usai mendengarkan pembacaan tuntutan, kuasa hukum Rahmat Fitri R.H.A. Irwanda memaparkan bahwa pihaknya akan mengajukan pembelaan pada sidang selanjutnya. RH mengatakan bahwa tuntutan tersebut sangat memberatkan kliennya. Tadi kita sudah dengar semua tuntutannya, cuman tuntutannya tadi 7 tahun, denda 500 juta, dan untuk tuntutan tersebut kita akan mengajukan pledoi di minggu depan. Sudah pasti ini sangat memberatkan, makanya kami mengajukan pledoi nanti minggu depan, dan nanti Pak Rahmat juga akan mengajukan pledoi pribadi. Dalam kasus tersebut, selain Rahmat Fitri, 2 terdakwa lain yakni Mukhlis selaku pejabat penggadaan barang dan jasa dan Zulfahmi selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Disdik di Aceh tahun anggaran 2020 dituntut masing-masing 6 tahun 6 bulan penjara serta dituntut bayar denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak membayar denda akan diganti dengan 6 bulan masa kurungan. Pada sidang sebelumnya, jaksa mendakwa 3 orang, yaitu Rahmat Fitri, mantan Kadisdik Aceh, Mukhlis, pejabat penggadaan, dan Zulfahmi selaku PPTK. Bahkan dalam persidangan ketiga, terdakwa sempat menyebutkan adanya keterlibatan mantan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mantan Sekda Aceh, Takwallah, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Bustami Hamzah, dan mantan Sekretariat Dinas Pendidikan Aceh, Tengku Nara Setia. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.